Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvia Elmiati, NIM 210304210 dari kelas MGT 4 Trek A. Di sini saya UTS pengantar manajemen dan dilanjut dengan video tentang penjelasan materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia Elmiati akan menjelaskan tentang materi konsep dasar manajemen dan organisasi, manajer dalam kegiatan manajemen, tanggung jawab sosial dan etika manajemen, perencanaan dan manajemen strategi, mendirikan dan memperbaharui organisasi, manajemen sumber daya manusia, yang sudah saya ringkas ke dalam PowerPoint. Lanjut saja ke materi pertama. Konsep dasar manajemen bisnis. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis organisasi, organisasi profit, contohnya seperti perusahaan besar dan perusahaan kecil, organisasi non-profit, contohnya seperti pemerintah pusat dan yayasan sosial. Manajemen adalah proses perencanaan pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, ataupun controlling. Fungsi operasional dalam manajemen yaitu ada manajemen sumber daya manusia itu sendiri, manajemen pemasaran, manajemen operasional atau produksi, manajemen keuangan, manajemen informasi. Manajer dalam kegiatan manajemen. Apa sih manajer itu? Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen atau individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Kalau keahlian-keahlian manajemen itu apa? Yang pertama, ada keahlian teknis. Yang kedua, ada keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga, ada keahlian konseptual. Yang keempat, ada keahlian dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada keahlian dalam mengelola waktu. Waktu itu penting. Lanjut, adapun tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Apa tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial itu adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Kalau etika itu apa? Etika adalah pandangan keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik buruk, benar dan salah, ataupun Griffin. Kalau etika manajemen itu sendiri adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Lanjut. Perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Tanpa perencanaan, para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif, bahkan mereka tidak mempunyai ide yang jelas tentang apa yang mereka organisasikan. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen strategi yaitu membuat rencana strategis atau penetapan sasaran dan merumuskan strategi. Yang kedua, implementasi strategis atau administrasi dan pengendalian strategi. Mendirikan dan memperbaharui organisasi. Kewirausahaan versus manajemen. Menurut Paul Wilken, kewirausahaan mencakup upaya mengawali perusahaan dalam produksi yang sudah berjalan. Menurut Schumpeter, mengartikan kewirausahaan sebagai seluruh proses dari perubahan ekonomi tergantung pada orang yang membuatnya. Wirausahawan, Schumpeter mengartikan kewirausahaan sebagai seluruh proses dari perubahan ekonomi tergantung pada orang yang membuatnya, atau wirausahawan.
Memperbaiki organisasi. Konsep pengalaman organisasi yang diajukan oleh Peter Senge dan James Brian Quinn menggunakan teknik simpul ganda atau double loop. Pengalaman simpul ganda adalah pengalaman yang mengoreksi kesalahan dengan kembali ke belakang untuk meninjau nilai-nilai yang mendasari dan kebijakan organisasi dalam proses pembuatan keputusan. Entrepreneurship merupakan kemampuan seseorang membuat organisasi adaptif dan mengajukan iklim organisasi yang mendukung pengalaman kreatif. Berikut hal-hal yang penting mendukung entrepreneurship. Yang pertama, tujuan eksplisit untuk proses entrepreneurial. Yang kedua, sistem pertukaran informasi antara manajer dan entrepreneur. Yang ketiga, penekanan pada tanggung jawab dan kewajiban individual. Yang keempat, penghargaan untuk usaha kreatif. Adapun manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia? Yaitu proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Proses manajemen sumber daya manusia itu apa? Proses yang pertama ada human resource planning, yang kedua personal recruitment, yang ketiga personal development, yang keempat personal maintenance, yang kelima personal utilization. Tahapan seleksi tenaga kerja, yaitu ada seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, seleksi sikap dan perilaku. Mengelola keragaman dalam organisasi, ada faktor individu, peran organisasi. Dari semua materi itu, kesimpulannya adalah dalam sebuah organisasi sangatlah diperlukan sebuah manajemen yang baik. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Dalam manajemen perlu diperhatikan prinsip-prinsip fungsi, tujuan hingga cara membangun tim yang baik agar organisasi yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, figur seorang pemimpin yang sangat diperlukan dalam sebuah manajemen. Pemimpin yang baik dalam membuat organisasinya yang dipimpinnya dapat terus maju dan berkembang lebih baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.